Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya juga akan menambahkan sebuah tema tentang matematika di sini. Kalau kemarin kita bicaranya tentang lintasan dan sirkuitnya Euler, hari ini saya akan tambahkan sebuah topik itu lintasan dan sirkuitnya Hamilton. Ya, jadi Euler dan Hamilton ini punya selisih pendapat ya. Kalau si Euler itu bicaranya di sisi, kalau si Hamilton itu bicaranya adalah di simpul. Nanti saya akan jelaskan secara detail. Tapi sebelumnya teman-teman untuk bicara lintasan dan sirkuit, teman-teman lihat video sebelumnya ya, video tentang lintasan dan sirkuit karena di sana saya akan jelasin lintasan itu bagaimana, sirkuit itu bagaimana, kemudian pendapatnya si Euler ya. Nah, hari ini saya juga masukkan entry dari pendapatnya si Hamilton. Ya. Oke, kita ke teorinya dulu. Baik, kita tulis dulu topik kita. Topik kita adalah lintasan dan sirkuit Hamilton. Ya. Ini teman-teman bisa baca di halaman 408 ya. 408 buku wajib kita ya. Nah, sebelum saya bahas lintasan dan sirkuit Hamilton, di sini yang membedakan adalah Hamilton. Kalau yang kemarin itu adalah pendapatnya si Euler ya. Jadi Euler itu representasi graf ini udah, menteri ketetanggaan udah, ya. Si Euler ya. Kemarin tuh si Euler 404. Bedanya apa ya? Jadi kalau saya jelasin dulu. Kalau si eh, kalau si Euler itu dia yang jadi yang jadi patokan adalah sisi graf ya, sisi graf. Kemudian kalau pendapatnya si Hamilton itu fokusnya adalah pada simpul ya, pada simpul graf ya. Jadi kalau si Hamilton itu kerjanya di sini ya, kerjanya di sini. Kalau Hamilton kerjanya di titik ini, nah ini kerja si Hamilton ada di titik ini, tapi kalau si Euler kerjanya di antara E dan A ini. Ya. Oke. Teman-teman lihat dulu videonya si Euler. Saya hari ini fokusnya adalah pada materinya si Hamilton. Ya. Berangkat dari definisinya, ya. Berangkat dari definisinya. Definisinya adalah lintasan yang melalui setiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Ini adalah lintasan Hamilton ya. Definisinya seperti ini. Nah, sedangkan sirkuit Hamilton itu kita tinggal nambahin ini. Ya, kita tinggal nambahin ini. Kemudian ditambahkan kata kecuali simpul asal yang dilalui 2 kali. Jadi bahasanya dia ditambahkan kecuali simpul asal bila lintasan itu, di sini ada kata gini,
sirkuit Hamilton adalah yang melalui setiap simpul di dalam graf tepat satu kali, koma, dan lintasan kembali ke simpul awal, ya, jadi ke simpul awal atau asal. Tapi di sini ada catatannya. Tadi kan di sana ada tepat satu kali. Tepat satu kalinya. Kalau untuk sirkuit di sini dibilangkan bahwa kecuali simpul asal, ya. Kecuali simpul asal. Nanti saya akan contohkan, ya. Kita definisinya dulu. Lintasan itu seperti apa? Lintasan Hamilton itu seperti apa? Kemudian sirkuit Hamilton itu seperti apa? Oke, kita ke simulasinya. Baik, saya akan memberikan contoh lintasan Hamilton. Ya, tadi kita kembali ke definisinya. Yang melalui adalah sebuah lintasan yang melalui setiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Ya, saya kasih contoh, misalnya kita punya sebuah graf seperti ini. Kita gambar dulu grafnya. Ini ada graf 1 misalnya, ya. Di sini simpul 1. Kemudian di sini ada simpul 2. Di sini ada simpul 3. Dan di sini ada simpul 4. Ya, kita gambar. Simpul 1 itu connected dengan simpul 2. Kemudian simpul 2 juga connected dengan simpul 3. Simpul 3-nya itu connected dengan simpul 1. Kemudian simpul 3 itu juga connected. Sorry. Simpul 3 enggak. Simpul 1 itu connected dengan simpul 4. Nah, oke. Nah, pertanyaannya sama. Jadi pertanyaannya apakah graf, katakanlah ini graf D misalnya, ya. Apakah graf D ini merupakan lintasan atau sirkuit Hamilton? Jadi kalau si Euler itu fokusnya di sini, ya. Kalau sekarang kita fokusnya ada di simpul, ya. Simpul itu adalah yang saya kasih tanda ini. Oke. Nah, dia bilang bahwa lintasan Hamilton itu adalah yang melalui setiap simpul di dalam graf satu kali. Maka kita bisa tulis lintasannya. Yang pertama adalah dia berangkat dari simpul tiga. Ya. Jadi langkah 1 ini di sini. Saya berangkat dari start. Ya, start 1. Ini mulainya di sini. Berarti ini disebut dengan langkah 1. Saya kasih tanda. Di sini L1-nya katakanlah berangkat dari 3. Dari 3 saya berangkat ke 2. Berarti ini langkah 2. Langkah 2. Oke, di sini katakanlah L2 saya berangkat ke simpul 2. Oke, dari simpul 2 saya berangkat ke langkah 3. Berarti di sini saya L3
ini dapat simpul 1. Nah, kemudian yang terakhir adalah langkah 4. Di sini adalah L4. L4 ini adalah 4. Ya, kita kembali ke definisi. Adalah lintasan Hamilton yang melalui setiap simpul di dalam graf tepat 1 kali. 3 udah didatengin 1 kali. 2 udah didatengin 1 kali. 1 udah didatengin 1 kali, dan 4 udah didatengin 1 kali. Ingat, sisinya diabaikan ya. Kalau kita bicara Euler, maka yang nggak kebaca itu adalah sisi ini. Ya, sisi ini benar-benar tidak kebaca kalau dari pendapatnya si Euler. Jadi si Hamilton ini dia berangkat dari mengabaikan sisi, ya, mengabaikan sisi. Selagi dia masih ada koneksi, selagi dia masih connected atau dia masih bertetangga antara simpul ini, maka si Hamilton itu tidak melihat sisi ini. Yang dia lihat hanya sebuah simpul. Oke, kita ke contoh berikutnya ya. Ini saya ke sirkuit ya. Jadi ke sirkuit Hamilton. Sirkuit Hamilton itu ini definisinya. Oke, ini saya ganti aja. Oke, ininya saya ganti. Oke, sirkuit Hamilton, dia ada 2. Yang pertama adalah simpul 1 kali, adalah simpul dalam graf tepat 1 kali. Oke, yang kedua adalah kembali ke simpul awal. Kembali ke simpul awal. Baik, ada 2 poin. Saya ngambil contohnya, misalnya graf E. Graf E, saya gambar seperti ini. Ini saya ambil aja. Oke. Saya punya graf masih dengan 4 simpul, tapi gambarnya saya ubah. Gambarnya 1 connected dengan 2, kemudian 2 connected dengan 3, 3 connected dengan 4, 1 connected dengan 4, kemudian yang terakhir adalah 1 connected dengan 3. Ya, seperti ini. Nah, pertanyaannya masih sama. Pertanyaannya masih sama. Apakah graf E terdapat lintasan sirkuit atau Hamilton? Ya. Kalau yang tadi, yang ini jawabannya adalah lintasan Hamilton. Lintasan Hamilton. Ini jawabannya adalah lintasan Hamilton. Oke. Buktinya ini ya, bukti lintasannya ini. Jadi berangkat dari 3, dia tidak kembali ke 3. Semua udah didatangin tapi nggak bisa kembali ke 3, maka kita sebut ini adalah sebuah lintasan Hamilton karena berangkatnya dari simpul. Nah, kita lihat graf E ini ya. Kita lihat graf E ini apakah nanti dia sirkuit atau lintasan? Kita tulis dulu lintasannya. Oke, kalau untuk kasus ini saya berangkatnya dari 1. Ya, saya startingnya dari sini. Oke, saya berangkatnya dari 1. Teman-teman boleh coba ya, mau berangkatnya dari mana, silahkan. Nggak mutlak ini, yang penting kriteria definisi ini masuk. Start, berarti di sini kan L1. Di sini langkah 1, katakanlah ini L1.
Jadi ketika L1 saya berangkatnya dari simpul 1. Oke, dari simpul 1 saya menuju simpul 2, berarti ini L2. L2 ini maksudnya lintasannya. L2 ini berarti saya di simpul 2. Oke. Dari simpul 2 saya bergerak ke simpul 3. Berarti di sini ada L3. Di sini saya tulis L3 itu saya ke simpul 3. Dari simpul 3 saya ke simpul 4, berarti di sini L4. Sini saya L4. Sini saya 4. Nah, kemudian saya dari simpul 4 ini saya ke L5. L5 itu berarti ke 1. Ya. Dan di sini saya katakan finish. Oke. Finishnya pakai lambang hijau. Ya. Berarti kita bisa katakan sesuai definisi ya. Sesuai definisi. Yang melalui setiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal. Ya, kecuali simpul asal. Kembali lagi ke simpul asal, kecuali simpul asal. Jadi kalau di sini bahasanya si Hamilton ini semua lintasan harus didatangin satu kali dan bisa kembali ke simpul asal. Yang dikecualikan adalah simpul asal. Simpul asalnya kan dia didatangin 2 kali untuk berangkat dan pergi. Kalau yang lainnya harus 1 kali. Ya. Jadi jawabannya ini apa? Ini adalah sirkuit Hamilton. Ya, jadi teman-teman perlu diketahui antara Euler dan Hamilton itu bedanya adalah cara kerjanya. Kalau Hamilton berangkatnya pada simpul, ya. Kalau si Euler itu berangkatnya pada sisi. Ya. Si Euler juga punya sirkuit, punya lintasan. Si Hamilton juga punya sirkuit dan punya lintasan. Ya. Ini tambahan materi dari saya, ya. Jadi kita punya dua pandangan ketika kita bicara lintasan dan sirkuit. Ini pandangannya, yang pertama ada pandangannya si Euler. Ya, ini berangkatnya dari sisi graf. Nah, yang kedua adalah dari Hamilton. Ini berangkatnya adalah dari simpul. Ya. Ini kesimpulannya. Jadi teman-teman boleh lihat video ini berulang-ulang karena nanti di ujian UAS itu saya ingin teman-teman ngejelasinnya itu secara detail, ya, secara detail. Bagi saya hasil nggak saya lihat kalau proses analisis dan proses membuat pola berpikirnya tidak benar, maka saya tidak periksa. Ya. Silahkan lihat video ini berulang-ulang. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Saya Budi Aryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.